Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Akmal dengan NIM 2017202001 dari kelas 3 Perbankan Syariah A. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengantar statistik. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang dasar pengukuran numerik. Dimulai dengan satuan panjang. Yang pertama dari kilometer. Yang tertinggi ialah kilometer, turun ke bawah hektometer, bawahnya lagi dekameter, bawah lagi meter, ke bawahnya lagi desimeter, bawahnya lagi sentimeter, dan yang paling bawah yaitu milimeter. Untuk menghitungnya, jika naik ke atas, maka setiap satu kali naik dibagi 10, dan kebalikannya, jika turun, setiap kali turun satu kali dikali 10, dan jika naik 2 kali maka dibagi 100, dan jika turun 2 kali maka dikalikan 100, karena setiap kali naik atau turun satu langkah maka penambahannya 0,1. Jika nambah sekali lagi ditambah 0,1 kali lagi, dan seterusnya seperti itu. Berikutnya yaitu satuan luas. Satuan luas itu sebenarnya tidak beda jauh dengan satuan panjang. Hanya saja jika satuan luas itu di belakangnya ada penambahan embel-embel persegi. Bedanya, jika satuan panjang itu tadi ketika satu langkah naik dibagi 10, maka yang kali ini satuan luas naik satu langkah dibaginya langsung 100. Dan begitu juga dengan ketika turun satu langkah, satuan panjang tadi ketika turun satu langkah dikali 100. Tetapi jika satuan luas ini satu langkah turun ke bawah satu tangga, itu langsung dikalikan 100, karena di belakangnya ada embel-embel persegi. Di dalam konferensi satuan luas itu terdapat rumus jika 1 hektometer persegi itu sama dengan 1 hektar, dan jika 1 dekameter persegi itu sama dengan 1 ar. Berikutnya itu satuan volume. Satuan volume itu sebenarnya masih sama, masih berkaitan dengan seperti sebelumnya yang satuan panjang dan satuan luas. Hanya bedanya ketika satuan panjang itu tidak ada kuadratnya, kalau satuan luas itu ada embel-embel perseginya. Kali ini satuan volume itu di belakangnya ada penambahan kubik atau pangkat 3. Bedanya ketika satuan panjang itu tidak ada penambahan belakangnya, berarti sama dengan setiap kali naik atau turun itu dikali atau dibagi 0-nya 1. Ketika satuan luas itu belakangnya ada penambahan persegi, yaitu pangkat 2. Sama halnya dengan sebelumnya, pangkat 2 ini berarti setiap kali naik atau turun itu dibagi atau dikalikan satu kali naik atau satu kali turun itu jumlah nolnya ada 2. Jika kali ini satuan volume itu pangkatnya 3, maka sekali naik atau sekali turun itu langsung dikalikan dengan jumlah nolnya 3. Ya,
yaitu dikali 1000 atau dibagi 1000 jika satu kali naik atau satu kali turun. Jika naik 2 kali, maka ditambahkan nolnya sejumlah yang pertama 3, yaitu semisal yang pertama nolnya 3, maka jika naik 2 kali ditambah 3 lagi menjadi 1 juta. Dan itu kalau naik itu dibagi 1 juta. Kalau turun 2 langkah, maka ditambah langkah yang pertama ditambah nolnya ditambah 3 lagi menjadi dikalikan 1 juta. Dan tidak lupa dalam konferensi satuan volume itu terdapat rumus 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, dan 1 cm kubik sama dengan 1 mili atau 1 cc. Selanjutnya yaitu satuan berat. Jika tadi pengukuran sebelumnya belakangnya menggunakan meter, maka kali ini menggunakan gram. Contohnya kilogram itu yang paling atas, turun 1 tangga menjadi hektogram, turun 1 lagi menjadi dekagram, turun 1 lagi menjadi gram, turun menjadi desigram, turun lagi menjadi sentigram, dan turun lagi paling bawah menjadi miligram. Perhitungannya itu masih seperti yang awal tadi, jika sama dengan satuan panjang, yaitu jika naik 1 langkah maka dibagi 10, dan jika naik 2 langkah maka menjadi dibagi 100. Begitu juga dengan sebaliknya, jika turun 1 langkah dikali 10, dan jika turun 2 langkah maka dikalikan 100. Dan di dalam konferensi satuan berat juga terdapat rumus 1 pon sama dengan 5 hektogram, dan 5 on sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kg, dan 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kg. Di sini saya akan memberikan gambaran contoh soal. Soalnya itu 60.000 gram apel sama dengan titik-titik kilogram. Dari gram pindah ke kilogram itu naiknya 3 langkah, berarti dibagi 1000. Cara menghitungnya yaitu 60.000 gram apel dibagi 1000. 1000 itu hasil dari gram naik ke kilogram. Karena 3 langkah maka ada 3 nol, maka 60.000 dibagi 1000 sama dengan 60 kg. Jadi jawabannya 60.000 gram apel sama dengan 60 kg apel. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.